Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Putri Cahya Widiawati, Nur Indah Saririni Palupi, Raningsih Khorikotul Anisa, dan Rizka Trikartika akan memaparkan hasil diskusi kami yaitu tentang etika dan hukum pemberantasan penyakit menular COVID-19. Pada video ini ada 4 konten yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, definisi penyakit menular dan COVID-19, yang kedua, pemberantasan penyakit menular dan COVID-19, yang ketiga, kode etik rumah sakit terkait COVID-19, dan yang terakhir adalah analisis kasus. Penyakit menular menurut Nota Atmojo adalah penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari orang yang satu ke orang yang lain, baik secara langsung maupun melalui perantara. Penyakit menular atau communicable disease adalah penyakit yang disebabkan oleh transmisi infeksius agen atau produk toksinnya dari seseorang atau reservoir ke orang lain atau susceptible host. Sedangkan coronavirus disease 2019 atau biasa disebut dengan COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Sedangkan masa inkubasi rata-rata adalah selama 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19, yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Berdasarkan panduan Surveillance Global WHO untuk novel coronavirus 2019, definisi infeksi COVID-19 ini diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah kasus terduga. Pasien dengan gangguan napas akut dan riwayat perjalanan atau tinggal di daerah yang melaporkan penularan ke komunitas dari penyakit COVID-19 selama 14 hari sebelum onset gejala. Atau pasien dengan gangguan napas akut dan mempunyai kontak dengan kasus terkonfirmasi atau probable COVID-19 dalam 14 hari terakhir sebelum onset. Atau pasien dengan gejala pernapasan berat dan tidak adanya alternatif diagnosis lain yang secara lengkap dapat menjelaskan presentasi klinis tersebut. Yang kedua adalah kasus probable. Kasus terduga yang hasil tes dan COVID-19 inkonklusif atau kasus terduga yang hasil tesnya tidak dapat dikerjakan karena alasan apapun. Yang ketiga, kasus terkonfirmasi, yaitu pasien dengan hasil pemeriksaan laboratorium infeksi COVID-19 positif terlepas dari ada atau tidaknya gejala dan tanda klinis. Pemberantasan penyakit menular dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah pencegahan. Prinsip utama pencegahan penyakit menular adalah dengan mengetahui dan memahami riwayat alamiah suatu penyakit serta memutuskan rantai penyebarannya. Kedua, penanggulangan. Penanggulangan penyakit menular atau kontrol merupakan usaha untuk menekan atau mengurangi penyakit dengan serendah-rendahnya. Tingkatan dalam pencegahan penyakit secara umum meliputi pencegahan tingkat pertama atau primary prevention yang meliputi promosi kesehatan dan pencegahan khusus dengan sasaran merujuk pada faktor penyebab dan lingkungan pejamu. Pencegahan tingkat kedua atau secondary prevention adalah untuk mendiagnosis gejala secara dini, memberikan pengobatan yang tepat dan segera, serta mencegah adanya komplikasi atau penyakit yang lebih serius. Pencegahan tingkat ketiga atau tertiary prevention merupakan pencegahan kecacatan dan penegakan rehabilitasi dengan sasaran bagi penderita penyakit. Pencegahan ini untuk mencegah kecacatan secara permanen, mencegah keparahan penyakit hingga kematian. Upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan meliputi: pertama, primary prevention untuk menurunkan faktor penyebab dengan upaya desinfeksi, pasteurisasi, sterilisasi, memperbaiki lingkungan secara fisik, dan peningkatan imunitas pejamu.
Kedua, secondary prevention dengan pencarian penderita penyakit secara dini dan aktif, pemeriksaan kesehatan, melakukan screening penyakit, serta pemberian pengobatan dan perawatan secara efektif bagi penderita. Ketiga, tertiary prevention dengan menjalankan rehabilitasi, yaitu usahanya dalam perbaikan secara fisik, psikis, maupun sosial. Upaya penanggulangan penyakit menular didasarkan pada kelompok sasaran meliputi 1. Sasaran ditunjukkan pada cara penularan. Upaya pencegahan dan penurunan penularan penyakit melalui udara dapat dilakukan dengan upaya perbaikan sistem ventilasi serta aliran udara dalam ruangan. 2. Sasaran langsung pada sumber penularan pejamu. Jika sumber penularannya manusia, maka dapat dilakukan karantina, isolasi, dan pengobatan untuk menghilangkan infeksi pada sumber. Jika sumber penularan binatang, maka dapat dilakukan pemusnahan atau pengobatan dan memberi perlindungan pada binatang yang tidak terinfeksi. 3. Sasaran ditujukan pada pejamu potensial. Faktor yang berpengaruh pada pejamu potensial adalah tingkat kekebalan, serta status gizi, dan faktor genetik. Maka dapat dilakukan upaya peningkatan status gizi dan usaha penurunan faktor penyakit keturunan dengan menerapkan pola hidup sehat. 4. Pencegahan khusus melalui imunitas, yakni dengan meningkatkan kekebalan pejamu dengan pemberian vaksinasi. 5. Meningkatkan kekebalan umum, yaitu dengan menciptakan program pemantauan kesehatan secara umum di masyarakat, seperti perbaikan keluarga, peningkatan gizi balita melalui program Kartu Menuju Sehat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta pelayanan kesehatan terpadu melalui posyandu. Strategi pemberantasan COVID-19 dapat dilakukan secara preventif dan kuratif. Strategi preventif yang dilakukan di Indonesia meliputi pendirian gugus satuan khusus dalam menangani COVID, penerapan PSBB, pemeriksaan dini pada seseorang yang pernah kontak dengan penderita COVID dengan melakukan rangkaian tes seperti rapid ataupun tes PCR. Penerapan isolasi mandiri selama 14 hari bagi orang yang diduga terpapar atau memiliki gejala ringan. Pada masyarakat umum, upaya mitigasi dilaksanakan dengan tidak berkerumun dalam jumlah besar dan selalu menjaga jarak, serta wajib menggunakan masker. Strategi kuratif dapat dilakukan dengan pemberian treatment menggunakan obat. Bagi pasien COVID yang menderita pneumonia, dilakukan intervensi berupa pemberian antibiotik dan mengonsumsi vitamin C dengan dosis tinggi di bawah pengawasan dokter. Apabila penderita COVID dengan gangguan hati, maka diberikan hepatoprotektor untuk memproteksi hati dari kerusakan akibat virus. Kode etik dan hukum kesehatan rumah sakit terkait penanganan COVID-19. Regulasi terkait dengan penyakit menular dan COVID-19, di antaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 yang mengatur tentang wabah penyakit menular. Yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Yang keempat, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Yang kelima, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 yang mengatur tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19. Yang keenam, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07-Menkes-247-2020 yang mengatur tentang pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Regulasi dan etika rumah sakit. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit,
Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Kedua, etika rumah sakit di Indonesia telah disusun oleh Organisasi Perumahsakitan Seluruh Indonesia, yakni PERSI atau Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, yang mencakup pertama, kebijakan umum rumah sakit, yang kedua, kebijakan rumah sakit terhadap masyarakat, yang ketiga, kebijakan rumah sakit terhadap pasien, yang keempat, kebijakan rumah sakit terhadap tenaga atau karyawan rumah sakit, yang kelima, kebijakan rumah sakit terhadap rumah sakit yang lainnya. Kasus dan analisis. Contoh kasus pertama. Kasus yang terjadi di bulan Maret 2020 adalah pasien COVID-19 merasa ditelantarkan. Pemerintah minta rumah sakit jaga etika. Menurut penuturan Ahmad Yuryanto selaku juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, ia mengatakan bahwa beberapa rumah sakit enggan merawat pasien COVID-19 karena tidak ingin citranya jatuh dan dihindari pasien-pasien penyakit lain. Menurutnya, rumah sakit tidak boleh menelantarkan pasien COVID-19 apabila rumah sakit tersebut tidak mau merawat karena fasilitasnya tidak ada, maka harus tetap menjaga etika dengan merujuk ke rumah sakit lain. Jangan hanya membiarkan pasien atau bahkan mengusirnya. Ia berpandangan bahwa menolak pasien diperbolehkan, tetapi harus ada alasan yang jelas, mekanisme yang jelas, dan minimal pasien mendapat keterangan dan arahan yang baik sehingga tidak merasa ditelantarkan. Analisis kasus pertama. Berdasarkan kasus penelantaran pasien COVID-19 yang dilakukan pihak rumah sakit, maka hal ini perlu dibenahi agar kejadian semacam ini tidak terulang kembali. Sebab pasien berhak mendapatkan penanganan yang baik, merujuk pada Kode Etik Rumah Sakit Indonesia, Kodersi, Pasal 3, bahwa rumah sakit harus mengutamakan pelayanan yang baik dan bermutu secara berkesinambungan serta tidak mendahulukan urusan biaya. Bila rumah sakit tidak memiliki fasilitas untuk pasien COVID-19, maka rumah sakit harus memberikan penjelasan kepada pasien agar pasien tidak merasa ditelantarkan. Hal ini merujuk pada Kode Etik Rumah Sakit Pasal 10 yang berbunyi, rumah sakit harus memberikan penjelasan apa yang diderita pasien dan tindakan apa yang hendak dilakukan. Contoh kasus kedua. Pro kontra terkait vaksinasi COVID-19 juga masih beredar karena adanya pihak yang mendukung serta juga ada pihak yang menolak. Menurut Mahfud MD, selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, jika seseorang merasa kesehatan adalah hak asasi manusia, maka tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Jadi, kalau seseorang menolak divaksin, maka sebetulnya orang tersebut berpotensi melanggar hak asasi orang lain yang ingin hidup sehat dan untuk negara bisa memaksa dengan penerapan sanksi hukum tersebut. Sanksi hukum dibuat untuk melindungi kepentingan rakyat, bukan individu. Namun, menurut Al-Ghifari Aqsa, pengamat hukum dan hak asasi manusia, bahwa kewajiban program vaksinasi COVID-19 bagi warga berpotensi melanggar HAM, karena pada dasarnya untuk urusan kesehatan, setiap warga berhak menentukan kesehatan yang diperlukan. Analisis kasus kedua. Terkait kasus pro kontra vaksinasi COVID-19, maka ada dua sudut pandang, yakni pihak yang pro terhadap pemberian vaksin karena memiliki perspektif bahwa vaksin adalah salah satu bentuk usaha untuk menekan laju penyebaran virus corona. Berdasarkan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Pasal 1. Setiap orang berkewajiban ikut dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Pasal 2. Serta berdasarkan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak menerima atau menolak tindakan pertolongan setelah menerima informasi data kesehatan. Namun, hal ini tidak berlaku pada penderita yang memiliki penyakit menular cepat ke banyak orang. Inilah yang menjadi landasan bagi pihak yang pro-vaksin, sedangkan untuk yang kontra vaksin memiliki perspektif bahwa seseorang berhak untuk menolak tindakan tersebut. Contoh kasus ketiga, penyimpangan dan penyalahgunaan dalam produksi dan distribusi alat pelindung diri (APD) selama pandemi virus corona juga terus diselidiki. Pada 9 April 2020, polisi berhasil mengungkap kasus permainan harga, penimbunan, menghalangi dan menghambat jalur distribusi APD, hand sanitizer, dan masker. Ini tentu sangat merugikan bagi masyarakat dan negara. Analisis kasus ketiga. Untuk kasus penimbunan dan penghambatan produksi serta distribusi APD, hand sanitizer, dan masker, hal ini menyalahi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Seharusnya hal ini tidak terjadi karena akan merugikan masyarakat luas dan menghambat penanganan pandemi COVID-19 yang tentunya sangat meresahkan banyak pihak. Sekian presentasi dari kami kelompok 8. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.